Selamat datang di Bias by Uran Podcast, sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan perspektif mendalam seputar psikologi, membangun motivasi hidup, serta menumbuhkan mindset sukses melalui perjalanan self-improvement dan pengembangan diri. Di sini, setiap percakapan dirancang untuk membuka cara pandang baru, memperkuat mental, dan membantu Anda melangkah lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bersama kami, temukan insight, refleksi, dan strategi praktis untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Inilah Bias by Uran Podcast, karena perubahan besar selalu dimulai dari dalam diri. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelajahi ide ini dari sudut pandang keuangan kita. Kita sering mikir ya, kalau sukses finansial itu soal jago ngitung, analisis pasar, atau punya spreadsheet yang rumit. Tapi gimana kalau ternyata kunci terbesarnya itu jauh lebih personal? Yap, kutipan dari Morgan Housel ini benar-benar ngena. Sukses kita dengan uang itu ternyata lebih sedikit hubungannya dengan seberapa tinggi IQ kita dan jauh lebih banyak hubungannya dengan cara kita bersikap. Oke, jadi ini dia perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dengan melihat bagaimana cetak biru keuangan kita terbentuk, terus kita selami kenapa kita sering banget bikin keputusan pakai hati, bukan kepala. Lalu, kita akan bedah bedanya meraih dan mempertahankan kekayaan, dan terakhir, kita susun strategi yang lebih manusiawi. Jadi pertanyaan pertamanya, dari mana sih semua kebiasaan kita soal uang ini berasal? Jawabannya, seringkali terkubur jauh di masa lalu kita. Yap, semua itu berakar dari sana. Penelitian nunjukin kalau masa kecil kita, bahkan mungkin pengalaman yang kurang menyenangkan, itu bisa menciptakan semacam cetak biru permanen yang terus mempengaruhi cara kita mengelola uang saat dewasa. Para psikolog punya istilah keren buat ini, skrip uang. Anggap aja ini kayak program di alam bawah sadar kita yang jalan terus di belakang layar, yang nentuin setiap keputusan finansial kita tanpa kita sadari. Nah, sekarang coba deh kita refleksi sedikit. Sambil kita lihat 4 tipe yang paling umum, coba pikirin mana yang paling Anda banget. Jadi, ada yang cenderung menghindari uang karena nganggap uang itu sumber masalah. Ada juga yang memuja uang, percaya kalau semua masalah beres kalau punya banyak uang. Terus ada yang melihat uang sebagai status, buat pamer kesuksesan. Dan terakhir, ada yang super hati-hati dan waspada soal uang. Masing-masing skrip ini, sadar atau enggak, mendorong perilaku yang sangat berbeda dan seringkali malah membatasi kita. Nah, skrip-skrip bawah sadar inilah yang ngebuat kita jadi lebih sering ngambil keputusan finansial berdasarkan perasaan, bukan lagi logika murni. Ini dia inti dari bidang yang namanya keuangan perilaku. Intinya, bidang ini mengakui kalau kita sebagai manusia seringnya merasa dulu, baru berpikir kemudian, apalagi kalau menyangkut uang. Dan dari semua emosi yang ada, rasa takut mungkin jadi yang paling dominan. Rasa takut inilah yang bisa bikin kita panik jual investasi di saat yang paling nggak tepat, gara-gara satu bias psikologis kuat yang disebut loss aversion, atau keengganan merugi. Coba bayangin ini, mana yang rasanya lebih nyesek? Kehilangan 1 juta rupiah? Atau dapat 1 juta rupiah? Nah, penelitian nunjukin kalau rasa sakit psikologis karena kehilangan uang itu, rasanya 2 kali lipat lebih kuat daripada rasa senang pas dapat uang dengan jumlah yang sama. Gila kan? Dan bukan cuma itu, emosi kita juga bisa ngejebak kita dalam banyak hal lain. Misalnya, jadi terlalu reaktif sama berita pasar, jadi serakah sampai nggak lihat resiko, atau malah saking cemasnya jadi nggak bisa ngambil keputusan apa-apa sama sekali. Oke, kalau psikologi kita seringkali jadi musuh kita sendiri, lalu apa strategi yang benar? Semuanya dimulai dari pemahaman satu perbedaan yang sangat penting. Ini dia kuncinya. Meraih kekayaan dan mempertahankan kekayaan itu butuh 2 set keahlian yang bertolak belakang. Buat meraihnya, kita butuh optimisme dan keberanian ambil risiko. Tapi buat mempertahankannya, kita justru butuh kerendahan hati, berhemat, dan sedikit rasa paranoid kalau semua ini bisa hilang kapan saja. Jadi, fondasi utama buat menjaga kekayaan itu sederhana, bertahan hidup. Ini soal punya kerendahan hati buat nggak bikin kesalahan fatal yang bisa menghapus semua kerja keras kita. Kenapa? Supaya efek compounding atau bunga berbunga punya cukup waktu buat bekerja melakukan keajaibannya. Artinya, kita perlu mengubah fokus kita. Dari yang tadinya pengen terlihat kaya, yang biasanya soal belanja, menjadi benar-benar kaya, yang intinya adalah soal uang yang berhasil kita simpan dan tidak kita belanjakan. Oke, sekarang ayo kita bikin ini jadi lebih praktis. Strategi yang baik itu adalah strategi yang manusiawi, yang bekerja sama dengan psikologi kita, bukan malah melawannya.
Salah satu cara terbaik buat mengakali emosi kita adalah dengan otomatisasi. Coba deh atur investasi rutin yang otomatis. Dengan begitu, kita bisa membangun kebiasaan yang disiplin tanpa harus pusing mikirin kapan waktu yang tepat buat beli, dan yang paling penting, kita bisa mengeluarkan emosi dari proses pengambilan keputusan. Dan ingat ya, tujuannya itu bukan buat menciptakan rencana yang sempurna 100% secara matematis. Bukan. Tujuannya adalah punya rencana yang cukup masuk akal, yang bisa kita jalani terus-menerus, baik di saat senang maupun di saat sulit. Pada akhirnya, ini semua tentang apa sih? Inilah dividen terbesar yang bisa dibayarkan oleh uang. Bukan barang mewah, bukan liburan mahal, tapi kebebasan. Kebebasan untuk punya kendali penuh atas waktu dan hidup kita sendiri. Dengan memahami psikologi di balik uang, Anda sebenarnya sedang memegang pena. Anda punya kekuatan buat nulis ulang cerita keuangan Anda. Sebuah cerita baru yang dibangun di atas kesadaran diri, ketangguhan, dan yang terpenting, definisi sukses menurut versi Anda sendiri.